Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara mengatasi gagal input token listrik. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau share tentang gimana sih cara ngatasi bila kejadian ada gagal dalam input token listrik pada kWh meter yang ada di rumah kita ya teman-teman ya. Nah, kebetulan jadi beberapa hari lalu aku mengalami hal seperti ini ya. Jadi beberapa hari lalu aku mencoba untuk menginput kode token listrik ya seperti ini ke meteran yang ada di rumahku ya. Tetapi ternyata pada saat aku input, itu yang pertama kali aku input itu ada tulisan gagal ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi aku asumsinya aku salah mengetik kodenya di kWh meter. Kemudian aku coba untuk menginput yang kedua kali ya. Nah, ternyata setelah diinput kedua kali, tulisannya gagal juga. Kemudian setelah dua kali gagal, akhirnya aku mencoba meneliti apakah aku melakukan kesalahan dalam menginput kode token tadi ya. Nah, setelah aku cek, lalu aku input lagi ya dengan perlahan-lahan, ternyata sama aja ya, kode yang tertulis di meteran itu adalah gagal. Jadi tidak bisa masuk, akhirnya aku berhenti. Karena khawatir kalau terjadi apa-apa, misalkan diblokir atau apa ya, jadi aku berhenti dulu. Kemudian nah, di sini aku mau share ada dua cara yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami gagal input kode token listrik ya teman-teman ya. Adapun cara yang pertama adalah kita bisa menelpon ke call center PLN yaitu ke nomor 123. Jadi kita bisa menelpon langsung dari HP kita ke 123 tanpa menggunakan awalan ya. Jadi nggak perlu pakai 021 atau 0 berapa, itu nggak perlu, langsung 123 teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan ada panduan dari call center itu untuk menginput angka yang mengarahkan kita kepada permasalahan yang akan kita adukan. Untuk masalah gagal ini kita cukup menekan angka 2 ya teman-teman ya. Lalu nanti kita akan bisa berbicara langsung dengan call center PLN dan mengadukan masalah kita. Nanti setelah masalah itu mereka terima, mereka akan mengutus orang PLN baik itu ke lokasi ataupun hanya melalui telepon untuk memandu bagaimana cara mereset kWh meter kita ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kegagalan yang terjadi pada saat kita input nomor token ke kWh meter itu adalah karena memori yang ada di kWh meter itu sudah full ya teman-teman ya. Jadi setelah bertahun-tahun kita input, kan datanya itu direkam ya. Semua data token yang kita masukkan itu direkam dalam satu memori yang suatu saat akan penuh sehingga dia tidak bisa diinput lagi ya teman-teman ya. Jadi kita memerlukan bantuan teknisi PLN untuk melakukan reset atau mengosongkan isi memori dari kWh meter yang ada di rumah kita. Adapun cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile yang kita install melalui Play Store ya teman-teman ya. Lalu dari Play Store kita ketik PLN Mobile seperti ini ya. Kemudian kita install PLN Mobile-nya. Setelah kita install, lalu kita buka aplikasi PLN Mobile. Nah, ini adalah tampilan awal dari PLN Mobile ya teman-teman ya. Di sini kita bisa bayar listrik dan beli token untuk kWh meter kita ya. Nah, selanjutnya kita next. Di sini ada informasi pemadaman, kemudian selanjutnya ada pemasangan internet. Kita klik di bawah ini lanjutkan ya teman-teman ya. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan nomor HP, lalu kita kirim ya. Kemudian akan ada OTP, lalu diinput OTP-nya. Jadi setelah mengisi OTP kita klik kirim. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi nama lengkap, email ya, tapi email ini opsional ya. Kemudian bisa dimasukkan kode referral seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik simpan ya. Nah, setelah klik simpan, kemudian akan ada tulisan seperti ini, tekan iya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi PLN Mobile ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk menginput ID pelanggan ya. Kita scroll ke bawah dulu. Jadi setelah kita scroll, kita akan menambah ID pelanggan melalui tombol yang ada di sini ya teman-teman ya. Ini kita tekan di sini. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita memasukkan 12 digit ID pelanggan Anda atau 11 digit nomor meter. Kalau teman-teman bingung nomor ID pelanggan apa,
isi aja 11 digit nomor yang ada di meteran ya. Nah, yang mana nomornya? Nah, nomornya yang ini teman-teman ya. Jadi cukup memasukkan 11 digit nomor yang ada di meteran ya, nggak perlu yang ID-nya ya, mungkin kita belum tahu nomor ID-nya. Oke, setelah itu kita klik di sini. Selanjutnya untuk melakukan pengaduan ke PLN, kita cukup klik ikon pengaduan ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik di sini. Lalu, ini halaman selanjutnya, kita scroll ke bawah, ini pilih yang permasalahan KWH meter pasca bayar dan prabayar ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita klik di sini. Kemudian kita akan diminta memilih ID pelanggan ya. Kita klik di sini atau di sini, nanti akan larinya ke map. Kemudian kita klik di gunakan titik lokasi. Lalu kita akan masuk ke Google Map. Nah, kalau alamatnya kurang pas, kita bisa geser dari mapnya ya. Setelah yakin bahwa itu adalah alamat rumah kita, baru kita tekan tombol ya yang di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom pengaduannya. Jadi setelah kita memilih ID dan alamat rumah di map dengan tepat, kemudian kita akan masuk kolom pengaduan ini. Di sini ada ID pelanggan, lokasi pengaduan atau alamat kita, nomor HP, dan deskripsi. Deskripsinya kita tulis sesuai dengan permasalahan yang kita alami saat ini, yaitu gagal mengisi token listrik. Nah, kalau aku mengisinya seperti ini teman-teman ya. Di sini juga bisa kita masukkan foto dari meteran kita ya, supaya lebih meyakinkan. Tapi nggak dimasukkan juga nggak apa-apa ya. Jadi kemarin aku tidak memasukkan ini, itu juga bisa. Jadi setelah selesai kita klik kirim pengaduan ya teman-teman ya. Jadi pengaduan yang sudah kita lakukan tadi ada di dalam profil ya. Nah, di sini di kolom profil kita klik ya yang pojok paling kanan bawah nih, profil. Lalu kita pilihnya daftar riwayat. Jadi sambil menunggu respon dari teknisi PLN, kita bisa melihat ke riwayat pengaduan kita ya teman-teman ya. Adanya di dalam profil ini. Kita klik di riwayatnya, lalu kita klik pengaduan. Nah, di sini ada nomor pengaduannya ya. Kita tekan di sini. Kemudian di sini ada rinciannya ya. Nah, jadi aku seperti ini ya. Kejadiannya ini hari Rabu tanggal 1 Februari ya. Nah, ini deskripsinya tadi ya. Gagal input pulsa PLN. Oke, nggak lama kemudian akhirnya pihak teknisi PLN pun menghubungi aku melalui WhatsApp ya. Jadi kemudian kita akan dipandu untuk menginput digit atau token yang bisa digunakan untuk mereset dari KWH meter kita yang sudah full itu teman-teman ya. Jadi pihak teknisi meminta aku untuk menginput angka token seperti ini ya. Nah, ini hati-hati, sebaiknya angkanya tidak ada yang salah ya. Jadi angkanya seperti ini, ada 4 kali input. Ini untuk yang 1 kali input pertama, ini setelah di enter ya. Jadi setelah angka ini selesai, kita tekan enter, itu akan ada tulisan benar. Nah, setelah kita input token yang kedua, itu akan ada tulisan benar. Lalu ada tulisan di sebelah kanannya itu 1 minus 2. Tapi pihak teknisi menyebutnya 1.2 ya. Nah, lalu kita akan diminta untuk input nomor yang ketiga. Ini adalah nomor token yang ketiga. Di sini setelah kita enter, itu akan ada tulisan benar. Lalu untuk token yang keempat, seperti ini, setelah kita enter, itu akan ada tulisan benar, dan ada tulisan di sebelah kanannya itu angka 2.2 atau 2 minus 2. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah ini sukses, baru kita bisa menginput token kita. Kenapa bisa? Karena memori yang ada di dalam KWH meter kita ini sudah kosong ya, sudah di reset. Jadi mulai dari 0 lagi teman-teman ya, diperhitungkan dari 0 lagi. Nah, angka ini, angka yang tadi diberikan oleh teknisi ini hanya berlaku untuk kejadian kode gagal di awal saja. Jadi nanti kalau suatu saat memori dari KWH meter kita full lagi, sebaiknya kita menghubungi teknisi dan meminta kode input yang selanjutnya. Jadi alhamdulillah setelah aku menginput 4 kali token tadi yang dipandu oleh teknisi PLN, akhirnya aku bisa memasukkan kode token yang tadinya gagal. Jadi nggak perlu beli token lagi ya teman-teman ya, cukup dimasukkan kode yang gagal tadi, dan ini sudah masuk ya. Nah, tokennya sudah masuk, akhirnya aku sudah berhasil memasukkan kode yang tadi gagal.
Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share dan subscribe ke channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.